Assalamualaikum, sekarang kita akan belajar tentang sains. Dan sains kali ini kita akan belajar tentang fakta unik dari kunang-kunang. Memang sekarang sudah sangat jarang ya, tapi fakta uniknya sangat-sangat. Kunang-kunang itu termasuk dalam kelas serangga dan dia itu dikategorikan sebagai kumbang bercahaya. Fakta unik yang pertama adalah kunang-kunang itu memiliki spesies lebih dari 2.500 di seluruh dunia. Jenisnya bisa beragam dari keredupan dan keterangan cahayanya dan juga warna dari cahaya itu. Ada yang berwarna oranye, kuning, dan juga hijau. Dan yang mempengaruhi berbagai macam variasi warna pada kunang-kunang itu berasal dari pH-nya dan juga suhu dari kunang-kunang itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kunang-kunang bisa menghasilkan cahaya dari dalam tubuhnya? Ternyata, jika kalian lihat kunang-kunang, maka kunang-kunang itu memiliki badan yang bagian belakangnya atau ekornya itu ya. Di dalam ekornya itu terdapat sebuah senyawa yang bersifat bioluminescens, artinya bisa mengeluarkan cahaya sendiri yang bernama luciferin. Dan senyawa luciferin ini nanti akan bereaksi dengan oksigen, kalsium, dan juga adenosin trifosfat. Tetapi oksigen yang masuk ke dalam kunang-kunang itu tidak langsung bisa bereaksi dengan luciferin untuk menghasilkan cahaya, melainkan oksigen ini akan berubah bentuk dulu menjadi molekul oksigen yang bernama anion superoksida. Dan di dalam anion superoksida ini ada sebuah senyawa yang nantinya bisa mengaktifkan luciferin yang mengakibatkan cahaya yang bernama elektron ekstra. Simpelnya, karena kunang-kunang ini memiliki senyawa luciferin dan senyawa luciferin ini bisa bercahaya jika bereaksi dengan oksigen, kalsium, dan juga adenosin trifosfat yang melalui rangkaian reaksi kimia yang sedikit sulit tapi unik. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang adalah cahaya yang paling efisien sedunia. Itu artinya reaksi kimia yang menghasilkan cahaya dari kunang-kunang itu semua energinya menjadi cahaya. Sebagai perbandingannya, jika kita lihat lampu listrik, maka energi listrik yang dirubah ini tidak semuanya menjadi cahaya, melainkan 10%-nya menjadi cahaya dan yang 90%-nya itu ternyata menjadi panas. Maka dari itu ketika kita memegang lampu yang sedang menyala, rasanya panas. Sedangkan kalau kunang-kunang itu tidak panas seperti lampu, melainkan cahaya kunang-kunang itu dingin. Meski demikian, ternyata terangnya cahaya kunang-kunang ini 20 kali lipat lebih terang daripada lampu listrik. Dan karena itulah kunang-kunang itu dijuluki sebagai si jenius cahaya. Ternyata kunang-kunang itu dari larva, dari kecil itu dia sudah bercahaya dan keberadaannya menerangi bawah tanah. Fungsi cahaya pada kunang-kunang itu secara garis besar yang pertama itu berguna untuk melindungi diri dari predator, karena predator itu akan menyangka tubuh kunang itu bahaya atau beracun jika dimakan, kan mengeluarkan cahaya. Yang kedua, sebagai daya tarik lawan jenis untuk melakukan kanibal. Kunang-kunang ini termasuk hewan karnivora. Ketika dia masih berupa larva, dia bisa memakan seafood, dan ketika dia sudah dewasa, dia bisa memakan kunang-kunang lain, alias kanibal. Namun di samping itu semua, kunang-kunang itu memiliki fungsi dari senyawa luciferin itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stephen Miller dan juga Basini, bahwa luciferin itu memiliki peluang untuk menyembuhkan tumor dan juga kanker. Tapi untuk hal ini masih memerlukan riset lanjutan. Kenapa kunang-kunang itu sangat jarang ditemui pada masa sekarang? Karena keberadaan kunang-kunang itu terancam punah, kawan. Kenapa? Karena adanya penebangan hutan yang banyak. Yang kedua itu adanya banyak lampu-lampu yang ada di kota. Bahkan di desa pun banyak lampunya. Hal itu membuat kunang-kunang itu stres dan akhirnya produksi dari jenisnya itu berkurang. Merasa lampunya ada yang menyaingi, dan yang tidak kalah pentingnya karena ada pestisida pada lahan pertanian. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jangan suka menebang pohon sembarangan. Yang kedua, penggunaan lampu harus dikontrol, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, mungkin kita bisa mengurangi penggunaan pestisida pertanian secara berkala.
Oke, itu dia pembelajaran sains kita tentang kunang-kunang. Semoga membuat kita semakin sadar akan pentingnya keberadaan alam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.